itu bisa diakses bebas nggak sih gitu? Maksudnya kan sementara ini kan mungkin masyarakat kan pengen tahu gitu, yang pengen tahu ya, yang aware gitu kan, yang cukup peduli itu bisa mengakses nggak gitu informasi dengan mudah. Misalnya intensitas nanti kira-kira apa rekomendasi-rekomendasi yang cukup signifikan misalnya, atau ada kemajuan apa sih, kita sudah punya apa sih, atau ini aja deh dari 8, kita sudah punya apa sih gitu loh. Coba yang bisa diambil, yang bisa diakses gitu oleh semua orang. Iya, Coba apa? yang berkaitan dengan produk ini ya, produk risetnya itu kita banyak ya, dan macam-macam gitu ya, macam-macam. Kalau kaitannya dengan tadi ya, dengan awan, dengan hujan, kemudian dengan curah hujan ekstrim tadi ada Sadewa. Kita punya produk namanya Sadewa, Satellite Disaster Early Warning System. Sebenarnya kita juga punya YouTube channelnya, ya kan? YouTube PSTA 8. Itu juga bisa dicek di sana. Mungkin saya share screen mungkin ya biar tahu. Jadi di Sadewa itu dia menggabungkan satelit dan model, dan di situ kita bisa menghasilkan prediksi selama 3 hari ke depan bagaimana hujan akan terjadi di mana saja, jam berapa. Jadi tiap jam itu kita bisa cek seperti itu ya. Mungkin saya perlihatkan di sini untuk sekali untuk hari ke depan. Ya, bisa 3 hari ke depan. Berarti jadi pawangnya H-3 ya? Ya. Saya nggak tahu pawang itu bisa punya kemampuan sampai berapa lama. Ya, maksudnya jadi bisa baca dulu gitu loh. Iya. Nah ini Jadi ya. bisa baca. Oke. Untuk pertama kali masuk ke website Sadewa ini, tentu saja kami berikan informasi ini bahwa Sadewa itu merupakan produk dari risetnya Lapan, sehingga kalau menginginkan adanya prediksi hasil ya, hasil cuaca prediksi cuaca buruk dan sebagainya yang secara resmi, silakan diakses lewat BMKG gitu. Jadi karena ini hasil riset, cuman kami ingin memperkenalkan aja kan, memperkenalkan kepada masyarakat hasil riset yang ada di Lapan. Ya misalnya ini, saya sekarang kita ada di mana nih? Di sekitar Jawa Barat lah ya. Bagaimana sih gitu kan hujannya gitu ya, hujan. Ya silakan aja tinggal diklik begini. Ini di sini diklik kan. Nah di sini kan ada prediksi nih, prediksi ini ada hujan, terus ada angin tuh 850 MB ini. Nah ini kan ketahuan ini. Di beberapa wilayah terjadi hujan, ini yang sekarang gitu, ya kan? MB itu apa? MB itu milibar. Nah ini tanggal 11 kan? Ini tanggal bisa diganti. Sekarang tanggal 11. Besok bagaimana kan? Tanggal 12 ganti tanggal 12. Nah ini jamnya kan? Nah jam 3 pagi, akankah terjadi hujan gitu? Kalau kita lihat anginnya kencang sekali kan? Udah dari timur ini, angin dari timur. Berarti angin dari timur ini menandakan musim kemarau. Ya kan? Musim kemarau. Sedangkan bagaimana hujannya? Hujannya kan kita sudah checklist di sini ya. Hujan dan angin kan sudah kita checklist. Bagaimana nih hujan? Nah, ternyata hujan nih. Jam berapa nih hujan? Nih, jam 8 yang hijau-hijau ini kan hujan. Jam 8 besok tuh sudah hujan ini. Jam 8. Sorry. Ini jamnya belum berubah tadi ya. Nah, ini kita ganti-ganti aja. Nah, besok sore hujan kan ini. Jam 15, jam 16. Nah, perubahannya. Jadi kita dengan spasial begini kan kita bisa lihat dengan gampang ya, per jamnya kita bisa tahu perubahannya. Mulai hujan mulai jam berapa nih? Jam 13 misalnya kan. Di Bandung hujan nggak ada nih, di bagian selatan hujan. Nah, itu kita bisa zoom lagi, perbesar lagi gitu untuk mengetahui hujannya. Nah, hujan lebat ada nggak? Ini warning untuk ekstrimnya. Hujan lebat di atas 10 menit. Nah, ini ada ternyata nih. Nih, yang ada poin ini berarti menunjukkan ekstrim di sini. Nah, kalau kita klik terus, nah, ternyata dia nunjukin ada kuning. Berarti dia hujannya besok potensinya ekstrim dari jam 12 sampai 18 WIB di sini. Kalau dia warnanya kuning. Kalau ini, itu di daerah mana tuh? Daerah mana ini? Klik nih. Daerah Cileles. Daerah Cileles, daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat.
Ada ekstrim besok. Singaparna nih, Singaparna juga jam 12 sampai 18. Intinya sore hari berarti ya. Sore hari besok ada beberapa potensi ekstrim. Nah ini maksud saya, ini kan produk dari riset. Gitu. Kita mengembangkan ini. Nah, dan ini membutuhkan sumber daya komputasi yang nggak ringan, ini besar sekali. Karena itu kita melakukan ini, untuk menghasilkan gambar ini, kita perlu merunning sampai sehari itu 4 kali. 4 kali, jadi jam 00, jam 12 nanti running lagi, jadi berubah-ubah ini hasil gambarnya ini gitu ya, dari diupdate lagi yang terbaru, diupdate lagi gitu sampai 4 kali pengupdatean dalam sehari gitu. Dan itu butuh HPC. Real time, ya real time. Gitu kan? Iya, dalam hari ini juga itu kita inputkan gitu. Jadi memantau kondisi atmosfer sekarang gitu kan. Sebenarnya udah dimulai dari jam 12 malam ya, dipantau semua, dimasukkan inputnya. Terus ada perubahan nih, jam 6 pagi yang terbaru diinputkan lagi, diubah, diganti lagi, diupdate. Nanti jam 12 siang, tadi udah ya, jam 12 siang tadi diperbarui lagi yang terbaru. Jadi sampai 4 kali gitu. Jadi ini kemampuan litbang kan, berkaitan dengan kemampuan litbang. Kenapa? Karena memang kebutuhan buat kita untuk mengetahui potensi-potensi ekstrim. Kenapa begitu ya? Karena memang secara ilmiah hujan itu jangan dipersepsi positif terus gitu kan. Rahmat itu memang rahmat, tetapi dia punya potensi. Intensitasnya tinggi, hujannya lebat, anginnya kencang. Iya, kalau di sini kan kelihatan anginnya kencang nih. Ya kan? Kalau merah ini kan anginnya kencang. Seperti itu. Siap. Oke, berarti sebenarnya kita sudah punya ya teknologi untuk melihat cuaca hari ini atau mungkin besok dan beberapa hari ke depan ya, bisa kira-kira dilihat potensinya kemana, begitu kan ya? Ya, jadi artinya sebenarnya mungkin semua orang juga dalam hal ini bisa jadi pawang hujan kalau pakai Sadewa ya, ya nggak sih? Betul, setuju. Memproduksi pawang-pawang hujan gitu. Anda adalah pawang hujan sebenarnya, nggak perlu Anda. Ya, yang khusus ini kan gitu, satelit yang bekerja. Maksudnya kalau satelit bekerja kan berarti bekerja di atas langit ya ibaratnya. Di atas memotret. Jadi dan inilah penjelasan yang paling ilmiah untuk apa ya, untuk memprediksi ataupun memang menentukan juga kan, dia bisa jadi sumber data nggak, misalnya hujan hari ini bagaimana curahnya gitu-gituannya nggak? Atau itu hanya bisa. Kaget ya kalau soal datanya ya. Ya, silakan aja kalau informasi yang disebarkan ke masyarakat kan memang BMKG domainnya ya. Domainnya BMKG, ya silakan aja, tetapi memang ada kerjasama juga, kita memberikan input pada informasi yang disebarkan oleh BMKG. Jadi Sadewa ini juga memberikan kontribusi kepada BMKG untuk menghasilkan informasi yang disebarkan ke masyarakat itu. Gitu. Jadi kita baik. Oke. Cukup tentang Sadewa ya. Terus tentang pawang hujan yang kita bicarakan, berarti memang sekarang kalau kita bicara dulu pawang hujan, ini yang lebih ancient lagi ya, yang lebih zaman dulu lagi. Mengusir hujan atau mengalihkan hujan tuh kan pakai api dan asap-asap gitu kan. Yang zaman-zaman kita sekarang pakai dupa, pakai doa-doa gitu kan ya. Dan sekarang kita sudah punya yang lebih rada-rada lebih akurat dan lebih logis, yaitu Sadewa. Ya, namanya juga ada dewa-dewanya. Ini ada story-nya enggak? Enggak, sebenarnya. Jadi produk kita itu semuanya diinspirasi dari nama-nama wayang. Ada Sadewa, ada Sri Rama, ada Sri Kandi, ada ya gitu. Nama-nama ini, ada sekitar 5 produk gitu ya, 5 produk yang kapan-kapan kita bahas lah satu persatu untuk menjelaskan itu. Kalau sekarang kan bahasanya tentang awan dan hujan gitu. Seperti itu. Oke. Baik, mungkin itu kali ya yang paling viral dibahas tentang awan, tentang hujan ya. Dan satu hal lagi mungkin berarti sebenarnya kalau difungsikan secara lebih terintegrasi, bekerja sama dengan berbagai lembaga yang butuh, seperti yang penanganan bencana dan lain sebagainya, seperti halnya banjir yang biasa terjadi di Jakarta, sebenarnya bisa bisa dipetakan kan,
kapan kira-kira akan banjir, ya kan? Ya, Bagaimana evakuasi itu harusnya dilakukan kapan, peringatannya bagaimana sebenarnya. Cuman mungkin ya kita nggak tahu lah, itu urusan itulah ya. Mudah-mudahan aja suatu hari akan ada sinergi antara berbagai lembaga yang memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari para peneliti kita yang sebenarnya udah hebat-hebat gitu. Jadi kita kadang-kadang sama produk Indonesia itu, produk diri sendiri kan kurang. Padahal kita tuh harus bangga terhadap diri kita sendiri, terhadap produk kita sendiri, terhadap ilmuwan-ilmuwan kita sendiri. Mereka tuh lebih jago-jago gitu. Dan salah satunya produknya yang ini yang tidak ada duanya ya di dunia. Sadewa, ya kan? Kalau ada dua dewa. Sunnya sahiji. Sahiji kan, kalau dewa kan sahiji itu sadewa, jadi lamun duanya dua dewa, lamun tiga dewa. Baik, oke, terima kasih. Wawancaranya cukup singkat, tapi itu kayaknya sangat menjawab tentang ya mitos kita selama ini tentang pawang hujan, juga ya menjawab kekhawatiran kita selama ini juga terhadap ya mungkin bencana-bencana yang tidak bisa diprediksi. Kalau banjir kan bisa diprediksi, ya kan? Bisa diprediksi. Kecuali kalau gunung meletus juga sebenarnya bisa diprediksi nggak sih? Itu di bagian mana? Geologi bukan ya? Itu geologi vulkanologi sih. Itu bagian dari kegempaan. Gempa belum bisa diprediksi sampai sekarang, susah. Tapi volcanonya pergerakannya aja kali ya. Pergerakannya dipantau terus bisa. Oke, terima kasih atas wawancaranya yang sangat menarik dengan kita sore hari ini. Ngabuburit. Ngabuburit. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bu Doktor. Sama-sama.